Oke, kali ini topik kita yang menyangkut dengan sesuatu yang paling dicari-cari oleh para penadah atau pencari sesuatu yang bernilai fantastis. Nah, kira-kira apakah sesuatu yang bernilai fantastis tersebut? Tidak usah lama-lama, tentu saja Anda sekalian tahu yang disebut dengan logam mulia atau yang kita sebut dengan gamblang, yaitu emas. Ya, jadi ini adalah gambar emas. Tentu saja ini adalah gambar emas. Jadi bagaimana sampai emas ini ceritanya banyak dicari-cari orang? Ya, karena kandungan logam mulianya itu sangat dicari-cari. Tetapi tahukah Anda bagaimana cara mencari tahu bahwa tanah Anda itu mengandung emas? Oke, baru-baru ini ada salah satu kejadian tepatnya di wilayah Bowone, Desa Selurang, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, tepatnya di Kampung Bowone, yang terkenal baru-baru ini oleh emas. Jadi ceritanya begini guys, kita kan orang kampung ini, misalnya saya mewakili orang kampung, saya tidak tahu cara atau prosedur supaya saya dalam melakukan penambangan ini legal di mata hukum. Karena ada dua hal yang membuat Anda bisa melakukan penambangan di wilayah Anda. Pertama, wilayah tersebut harus masuk dalam kategori wilayah pertambangan rakyat yang tentu saja ditetapkan oleh bupati, yang harus berdasarkan persetujuan atau rapat bersama dengan anggota dewan. Yang kedua, harus mendapat izin penambangan rakyat, tapi itu nanti. Yang pertama kita bahas bagaimana suatu wilayah tersebut. Oke lah, kita berikan contoh, misalnya bupati sudah menyetujui wilayah tersebut untuk dijadikan salah satu wilayah penambangan rakyat. Bagaimana sampai bupati dan anggota dewan dapat menyetujui wilayah tersebut menjadi wilayah penambangan rakyat? Karena tidak bisa kita sangkali bahwa di daerah Sangihe ini sejak dahulu kala memang banyak ditemukan tempat-tempat yang mengandung emas. Karena kalau kita melihat dari rentetan sejarah, banyak orang-orang itu bernama Buraeng, Sangiang Buraeng, Tanding Buraeng, Palung Buraeng, semuanya itu berakhiran dengan kata emas. Memang karena di Sangihe ini banyak terdapat kandungan emas. Tetapi agar supaya masyarakat, ya kita berikan contoh masyarakat di kampung lainnya, di Lapango, di Salurang, untuk legal dapat diperkenankan untuk melakukan penambangan emas ini, Anda harus melalui kajian hukum dan kajian lingkungan. Oleh karenanya, ada salah satu lembaga hukum atau konsultan hukum, jadi tidak usah berbicara panjang lebar melalui prosedur. Kita langsung berhubungan dengan prosedur hukum. Lembaga hukum yaitu lembaga hukum konsultan yang menangani, yang bisa memfasilitasi Anda untuk bisa mengurus perizinan dalam wilayah penambangan rakyat, untuk mendapatkan izin penambangan rakyat. Jadi konsultan tersebut akan melakukan kajian terhadap wilayah tersebut. Tentu saja kita harus membiayai mereka. Apakah dibiayai oleh pemerintah atau dibiayai oleh masyarakat? Kalau pemerintah melihat bahwa kandungan emas yang ada di wilayah tersebut dapat bermanfaat untuk kelanjutan kemaslahatan rakyat ketimbang ruginya. Jadi ruginya begini guys, misalnya ada kebun 100 hektar, di situ ditanami kelapa dan cengkih, terus kita rombak dijadikan pertambangan, ternyata hasil tambangnya itu hanya dapatkan 2 kilo emas, tidak setara dengan penghasilan jika wilayah itu jadikan tempat pertanian. Kecuali kita menemukan misalnya ratusan kilo emas atau bertonton emas dalam wilayah sekian 5 hektar sampai 10 hektar, mungkin itu lebih banyak dari penghasilan hasil alam yang ditanam melalui kelapa atau cengkih. Jadi konsultan hukum ini akan melakukan kajian. Yang pertama itu kajian lingkungan. Apakah ini berdampak terhadap masyarakat atau lingkungan hidup, biota alam di sekitar situ? Nah, kajian keselamatan. Apakah ini dapat aman bagi orang-orang untuk melakukan pertambangan? Yang selanjutnya adalah kajian AMDAL. Jadi kajian analisis dampak lingkungan ini yang berhubungan dengan kesehatan biota, binatang-binatang, apakah dia tidak dapat merugikan suatu ekosistem alam. Dan yang terakhir adalah kajian hukum serta kajian ekonomi. Jadi harus dikaji secara hukum dan dikaji secara ekonomi.
apakah pertambangan ini suatu saat bakal menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi masyarakat setempat. Nah, setelah melalui masa konsultan ini melakukan penelitian terhadap wilayah tersebut, jadi dia itu melakukan kajian dulu. Setelah kajiannya rampung, kajian lingkungan, kajian kesehatan, kajian makhluk hidup, hukum, dan kajian ekonomis, maka kajiannya tersebut akan dibawa di ruang DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, untuk dibahas oleh pemerintah selaku eksekutif, lembaga eksekutif, dan anggota DPR sebagai lembaga legislatif. Jadi harus dibahas dulu, dibahas dan dicari persetujuannya dulu. Jika dalam kajian tersebut, pembahasan tersebut, dan anggota dewan dan bupati sepakat bahwa ini bisa, karena juga memiliki berdasarkan kajian para ahli ini bahwa ini memang dapat menguntungkan, nah barulah bupati akan mengeluarkan perda atau perbub untuk menetapkan wilayah tersebut menjadi wilayah pertambangan rakyat, selain berkoordinasi dengan pihak gubernur. Tentu saja ada intervensi dari pihak gubernur. Ya seperti itulah. Jadi ada persetujuan dari DPR, dari bupati, gubernur, dan kajian dari para ahli akademisi untuk mengkaji suatu wilayah tersebut. Barulah setelah demikian, maka orang-orang itu setelah wilayah tersebut sudah ditetapkan menjadi wilayah pertambangan rakyat, barulah tiap-tiap pribadi, kelompok, atau perusahaan perorangan atau koperasi dapat mengajukan izin. Jadi kalau izin perorangan itu hanya 1 hektar ukuran dari undang-undangnya. Kalau untuk koperasi itu 5 hektar dan harus mematuhi ketentuan-ketentuan pertambangan rakyat sebagaimana pasal-pasal undang-undang yang mengatur hal tersebut, termasuk penggunaan B2, bahan kimia, safety, keselamatan, dan lain sebagainya. Jadi hal tersebut memang sangat ribet untuk dapat sampai menjadi wilayah pertambangan rakyat. Harus dikaji matang betul-betul dampaknya ke depan. Oke, tapi saya akan menambahkan dengan topik yang menarik, yaitu tentang emas VOC. Selama ini, jadi orang mengira, orang mencari-cari emas VOC. Ada yang menyebutnya dengan nama Sarimas. Dan beberapa dari teman saya memiliki emas-emas batangan seperti ini. Tapi herannya guys, di saat mereka membawa ke tukang pembeli emas dan diperiksakan, ternyata kandungan emasnya itu sedikit, alias mereka tidak membeli. Nah, kenapa emas VOC yang sangat hebring seperti ini, yang besar seperti ini, tidak laku atau tidak dibeli? Karena memiliki kandungan kadar yang emas yang sedikit. Anda tahu rahasianya? Kalau Anda ingin tahu rahasianya, Anda harus mempelajari sejarah. Jadi ceritanya seperti ini guys. Pada zaman VOC dulu, mereka itu kan meraup, mengambil kekayaan-kekayaan emas dalam kekayaan-kekayaan Nusantara dalam bentuk emas yang mereka bawa, dalam bentuk kepingan-kepingan emas tersebut. Nah, dalam masa perjalanannya, mereka banyak dihadang oleh bajak-bajak laut, baik itu di wilayah Asia maupun wilayah Afrika. Oleh karenanya, karena VOC ini adalah perusahaan dagang yang sangat kaya, mereka menyewa para ahli-ahli mineral bagaimana untuk membuat VOC emas-emas ini aman. Jadi akhirnya mereka menemukan bahwa para ahli-ahli itu meneliti bahwa mereka akan membuat, atau istilahnya emas ini sarinya itu diambil. Dengan kata lainnya, kalau bahasa gampangnya itu seperti kodam dari emas tersebut atau sari dari emas tersebut itu mereka ambil dengan ramuan-ramuan, dengan rumus-rumus kimiawi yang sampai sekarang masih rahasia. Jadi dengan kata lain, emas ini dalam posisi yang seperti ini itu tidak mengandung emas, karena kandungan emasnya itu sudah diambil, diserap. Tetapi ada cairan yang nantinya akan dipakai di saat misalnya emas mereka ini sudah sampai di Belanda. Cairan itu adalah cairan rahasia yang sangat rahasia, disembunyikan di Belanda. Jadi itu sampai sekarang pun masih sangat misteri, hanya VOC yang tahu. Jadi jika Anda membawa emas dari Indonesia, Anda merampok emas-emas tersebut ini, itu tidak akan berharga karena emasnya kandungannya rendah. Tapi di saat emas ini tiba di Belanda, dia akan dicampur dengan salah satu cairan rahasia ini untuk mengembalikan kadar emas dari emas tersebut sehingga menjadi kadar emas yang sesungguhnya. Oke guys, you understand? Jadi bagi Anda para pemburu emas, apalagi emas VOC,
Anda harus kerja keras. Anda harus mencari tahu cairan apa yang akan dipakai oleh VOC untuk mengembalikan emas ini ke emas yang sesungguhnya. Oke? Ya seperti itulah. Dari mana saya tahu ini? Dari kajian sejarah. I hope you like this video and sorry for a mistake untuk kesalahan-kesalahan yang perkataan yang saya lakukan. Maklum, orang kampung. Oke, thank you and don't forget to subscribe. Kita akan membahas selanjutnya sejarah-sejarah tentang pendekar-pendekar Sangihe. Ada pendekar Pokarila, ada pendekar Katian Dago, dan banyak cerita-cerita heroik yang menarik. Thank you for watching.